Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan sholat subuh dan juga mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Ada satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan harapan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, dosa yang terdahulu. Ma taqaddama min dhanbi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Tawsyikh ala Fathil Qaribul Mujib, pada bab fardunya wudu, rukun-rukun di dalam wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardunya wudu ada 6. Ahaduha an-niyatu. Fardunya wudu atau rukunnya wudu yang pertama adalah niat. Niat ini adalah menjadi dasar sahnya suatu amalan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sahnya suatu amalan itu tergantung niat. Jadi niat itu sangat dominan. Niat itu sangat mendominasi sahnya suatu amalan atau perbuatan. Misalnya bersedekah tapi tidak disertai dengan niat, maka tidak sah. Artinya apa? Tidak mendapatkan pahala. Sholat tidak niat, maka tidak sah. Begitu juga wudhu. Wudhu jika tidak niat, maka wudhunya tidak sah. Wa furudul wudhu'i sittatu asya'a ahaduha an-niyat. Wa haqiqatuha syar'an. Hakikatnya niat itu apa sih? Niat itu apa? Niat itu yaitu qasdu syai'i muqtaronan atau muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja melakukan sesuatu dengan atau disertai atau bersamaan dengan apa yang dikerjakan. Itu namanya niat. Misalnya sholat, niatnya ketika takbiratul ihram, itu niat. Fa in tarakha anhu sumiya azman, maka kalau niatnya itu tidak bersamaan dengan apa yang dikerjakan, itu namanya azam. Seperti gini, waktu zuhur itu sekitar jam 12 lebih berapa menit gitu ya. Terus sebelum zuhur saya nanti mau sholat zuhur. Nah, itu namanya azam ya. Jadi azam itu tidak bersamaan dengan apa yang
diazami atau apa yang diniati. Jadi harus bisa membedakan ya niat dengan azam. Kalau niat itu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan apa yang dikerjakan, apa yang diniati. Sedangkan azam itu tidak bersamaan, ya sebelumnya. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat wudu ya, niat wudu itu bersamaan dengan atau bersamaan saat membasuh muka ya, saat membasuh muka. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ya. Adanya niat itu ketika bersamaan dengan membasuh muka. Di syarahnya ini dijelaskan awwali juz'in minal wajhi. Entah itu ketika air pertama kali kita ambil ini hanya terkena sini saja, terus kita niat itu sudah sah. Ai muqtarinatan bidalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Artinya apa? Meskipun kita mengambil air segini terus kita letakkan di sini terus niat, nah itu sudah sah. Terus diratakan. Dan dan juga wala bima qablahu, dan bukan sebelumnya. Sebelum membasuh muka kok niat, saya niat wudhu terus membasuh muka, bukan gitu. La bijami'ihi, dan tidak kesemuanya. Tidak kesemuanya artinya apa? Meskipun yang pertama kali itu tidak rata itu tidak mengapa ya, tetap sah. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadasin min ahdathihi. Maka niatlah seorang mutawaddi, orang yang wudhu, si mutawaddi atau orang yang wudhu itu niatlah apa? Niat untuk menghilangkan hadas dari beberapa hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, atau saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in, atau niat untuk au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'i ka ayyakula nawaitu istibahati muftakirin ila wudu'i au yakula nawaitu istibahati sholatin, atau niat nawaitu istibahati sholat, saya niat untuk diperbolehkan melakukan sholat, itu boleh, tapi yang lebih ringkas lagi saya niat wudhu gitu saja. Au yanwi fardhol wudhu'i, atau niat wudhu. Au yanwi fardhol wudhu'i, atau niat wudhu, awil wudhu'i fakot, atau niat saya niat wudhu itu sudah jadi, sudah saya, meskipun tidak panjang. Yang lebih sempurnanya adalah saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arabnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Tuh, fardu yang pertama, rukun yang pertama. Fa illam yakul anil hadasi lam yasihha. Lah ketika ada si mutawaddi dalam niat wudhu itu kok niatnya saya niat untuk menghilangkan hadas, itu tidak sah. Harus ada kata wudu'a, niat wudhu ya. Tidak boleh saya niat menghilangkan hadas kecil, tidak boleh. Lam yasihha. Wa idza nawama yu'abbaru min hadhihi niyat wa syaraka ma'ahu niyata tanaddufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Nah, apabila si mutawaddi itu niatnya wasyaraka, maksudnya ada dua niatnya ya, saya niat wudhu dan untuk menghilangkan panas di muka seperti itu, tidak apa-apa, tetap saya misalnya musim panas kita wudhu supaya dingin, supaya sejuk muka,
itu tidak apa-apa, yang penting ada niat wudhunya. Wasani ghuslu jam'il wajhi, ya. Yang kedua adalah membasuh ke semua wajah atau keseluruhan wajah. Wa haduhu tulan ma baina manabiti sya'ari ra'si ghaliban wa akhirul lihyani wa huma al-admani alladani yambutu alaihima al-asnan as-sufla yajtami'u muqaddimuha fi dhaqani wa muakhiruhuma fil udhuni. Wahaduhu arodon, ya. Ini wajah itu batasannya bagaimana? Yaitu dimulai dari tumbuhnya rambut sampai di sini, sampai di tulang ini, terus di telinga sini, sampai di sini, ya, di sini. Nah, ini adalah batas-batas wajah. Misalnya kamu membasuh hanya perlu dihati-hati, ya, wudhu. Nah, sampai sini perlu dihati-hati, ya, ketika wudhu. Batasannya wajah itu mana? Dari tumbuhnya rambut, ya, sampai di sini, sampai telinga sini, sampai daun telinga sini. Nah, terus sampai sini tulang ini. Itu batasannya wajah. Jadi misalnya membasuh muka kok enggak sampai di sini, enggak sampai di sini saja, maka tidak sah, otomatis tidak sah wudhunya, sebab tidak membasuh keseluruhan wajah. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Ketika di muka ini banyak tumbuh bulu, ya, bulu yang tidak lebat, ya, artinya sedikit saja, maka wajib air itu sampai pada kulit. Wa amali halatu rajuli al-kashifatu bi allam yara al-mukhatabu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Misalnya untuk laki-laki apabila ada janggut, ya, janggut ini tebal, janggut yang tebal itu ukurannya bagaimana? Sekiranya orang itu ketika berbicara dengan kita, orang itu tidak nampak sela-selanya ini, maka cuman dibasuh luarnya saja, tidak usah sampai dikasih masuk ke dalamnya. Kalau seperti ini orang masih bisa nampak, ya, orang bisa nampak, berarti bi alam yara al mukhatabu. Kalau janggut ini tebal itu bagaimana? Ketika kita berkomunikasi atau ketika kita berhadapan dengan orang dan orang tersebut masih bisa melihat kulit di sini. Nah, itu tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat kulit yang ada di sini tidak bisa dilihat oleh orang yang berhadapan dengan kita, maka cukup dengan zahirnya saja, luarnya saja. Beda dengan janggut yang tipis, ya. Artinya apa? Tipis itu si mukhatab atau orang yang berbicara dengan kita itu bisa melihat kulit ini, maka wajib sampai air itu dibasuh sampai dalam sini, sampai kulit. Itu nomor 2. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Fa illam ya, kedua siku, ya. Bagaimana ukurannya? Sampai di sini, ya. Ini kan sampai harusnya di sini siku, kan, tapi yang lebih baik adalah dikasih lebih sampai sini, ya, sampai sini, sebab nanti di hari kiamat itu kita akan dibangkit. Umat Rasulullah itu ciri-cirinya adalah
tubuhnya bercahaya disebabkan apa? Bekas air wudhu. Semakin kita membasuhnya semakin di atas ini, berarti cahaya itu akan semakin banyak ya sini. Nah, fa'ilam yakun lahu mirfaqoni waktu biro qadruha. Kalau tidak ada sikunya ya, misalnya orang tidak ada, misalnya orang tangannya segini, sampai mana basuhnya ya, sampai sini. Misalnya orang tidak ada sik, misalnya orang itu di sini saja, tangannya sampai sini. Jadi bagaimana membasuhnya? Ya dikira-kirakan saja sikunya sampai sini kah gitu. Yang keempat, rabi'u masku ba'dir roksi, membasuh sebagian rambut. Bindakarin au unsa au khunthan au masku ba'di sya'rin fi hadir roksi. Membasuh, mengusap sebagian rambut ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Jika tidak ada rambutnya gundul, ya tetap diusap. Nah, perlu diperhatikan membasuh dengan mengusap itu lain ya. Kalau membasuh itu airnya harus mengalir, kalau mashu itu tidak harus mengalir. Misalnya membasuh muka, lah berarti airnya harus mengalir. Kalau mengusap itu cuman misalnya kita letakkan tangan di air terus kita gini kan, nah, itu sudah sah. Kalau dibasuh ya enggak apa-apa, lebih bagus lagi. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Walau ghasala ra'sahu badala mashuha jaza walau wadu yadahul mablulah walam yukharriqha jaza. Jadi tidak harus dengan tangan ya mengusap sebagian rambut tadi itu. Misalnya boleh dengan kain, ambil kain, kasih air terus diletakkan gini. Boleh. Wal khamisu ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki sampai mana? Ilal ka'baini, sampai atau hingga buku lali atau mata kaki. Itu adalah rukun-rukun wudu atau fardunya wudu. Dan yang terakhir adalah mualah ya. Mualah itu yang terakhir adalah tartib. Tartib itu mendahulukan anggota atau rukun wudu yang pertama dan mengakhirkan yang terakhir. Artinya apa? Setelah niat terus membasuh muka, terus membasuh kedua tangan dan mengusap sebagian rambut, terus kaki. Itu adalah fardunya wudu. Kalau sunahnya wudu berkumur, terus menghirup air dengan hidung, terus mengusap telinga, itu semuanya rukun kesunahan wudu. Untuk fardunya wudu mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah akan dilanjutkan di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون لهم طير مما يشتهون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم كانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فملئون منها البطون فشاربون عليه من الخميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلمتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ونحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.